Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa kembali, saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Urapilah juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu Tuhan isi hati-Mu sendiri beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Lukas 17 ayat 12, saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, Anda berada di mana saat ini, saudara? Posisi seseorang sangat penting. Menyatakan keberadaan seseorang di tempat yang aman dan nyamankah, saudaraku? Atau sebaliknya, berada di tempat yang rawan dan membahayakankah? Posisi Anda semakin dekat dengan Tuhan akan semakin aman, saudara. Sebaliknya, jika Anda berada jauh dari Tuhan, hidup Anda akan semakin terancam. Saudara, 10 orang kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang parah. Pada zaman itu, saudara, sangat menjijikkan dan membuat orang yang mengalaminya sangat menderita. Pada masa itu belum ada obatnya, baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Menurut hukum agama Yahudi, saudara, penyakit kusta dianggap sebagai kutuk dari Tuhan. Kutukan dari Tuhan, saudara. Orang yang kena kusta dianggap najis, sampah masyarakat, dan tidak boleh bergaul dengan orang lain, saudara. Di dalam keluarga mereka dianggap sebagai anak yang sudah mati. Pada saat Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta yang hendak menemui Yesus. Saudara, mereka sudah mendengar bahwa Yesus adalah pribadi yang hebat. Yesus adalah pribadi yang sudah terbukti sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mereka menunggu kapan waktunya bisa bertemu dengan Yesus. Mereka ingin sembuh dan hidup normal seperti orang lain. Tetapi kusta yang menghinggapi mereka membuat mereka tidak boleh mendekat. Saudara kasih Tuhan, sehingga dalam ayat renungan kita dikatakan mereka berdiri agak jauh. Saudara, kusta rohani. Kemajuan ilmu pengobatan sangat pesat. Kusta rohani, saudara. Penyakit kusta tidak lagi menjadi momok yang menakutkan. Kusta tubuh memang sudah tidak menjadi persoalan bagi manusia masa kini. Tetapi ada jenis penyakit kusta yang lain, yang lebih mengerikan bagi penderitanya, saudara. Jika didiamkan, bisa menghanguskan hidup seseorang. Namanya penyakit kusta rohani. Mungkin tubuh kita sehat, kulit kita tidak mengalami masalah, tetapi ada yang lebih menakutkan, yaitu kusta rohani. Saudara, mulut yang najis, pikiran yang kotor, hati yang jahat,
membuat orang tanpa disadari telah menjangkit penyakit kusta rohani. Beda si kusta, beda orang masa kini, saudara. Penderita kusta yang kita baca di ayat ini, saudara, berdiri jauh dari Yesus. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh mendekat. Mereka mengerti kondisi dan status hidupnya. Beda dengan manusia masa kini. Para penderita kusta rohani tidak pernah menyadari siapa dirinya. Menganggap sepele kehadirannya di hadapan Tuhan. Berani berada dekat dengan Tuhan. Tetapi melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Padahal orang-orang seperti ini mestinya seperti penderita kusta. Kusta berdiri agak jauh dari Tuhan. Saudara, sedih melihat kehidupan orang Kristen pada masa kini, saudara. Tidak mau berkaca, memeriksa dirinya. Menganggap sepele kehadirannya di hadapan Tuhan. Sangat tidak menghormati kekudusan Tuhan. Hidupnya sembarangan, mulutnya penuh dengan caci maki. Pikirannya bagai sampah. Sampah yang kotor, saudara. Hatinya penuh dengki, penuh dengan tipu muslihat. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus Bapak Ibu saudara lakukan? Kita harus berani memeriksa diri kita. Jika masih ada kusta rohani yang melekat, sebaiknya segera selesaikan. Datanglah kepada Yesus Tuhan. Mintalah kesembuhan darinya, supaya kita terbebas dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapannya. Belajarlah dari 10 orang kusta ini, saudara. Di dalam menghormati kekudusan Tuhan. Barulah setelah itu berada dekat dengan Tuhan. Hormati kekudusan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Besar kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada oleh karena kasih, kuasa dan kesempatan Tuhan yang berikan kepada kami. Terpujilah namamu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengingatkan kami dan menyadarkan kami, supaya kami tahu bahwa siapa diri kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebabnya kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Berseru berserah kepada Tuhan. Meminta pertolongan daripada Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa. Berkatilah Tuhan Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pagi hari ini. Urapi setiap telinga yang mendengarkan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema di dalam tubuh, roh, dan jiwa mereka. Menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Pribadi lepas pribadi, baik keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian perjumpaan kita saudara di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan menjaga setiap langkah Bapak Ibu saudara dimanapun berada dan dimanapun beraktivitas. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, apabila baru pertama kali berjumpa dalam channel ini saudara, Bapak Ibu boleh tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan boleh Bapak Ibu bagikan kepada sosial media saudara, supaya kita dapat menjadi berkat dan pelayan Tuhan lewat online. Kita layani Tuhan, kita beritakan kabar baik bagi saudara dan teman-teman kita.
Baik Bapak Ibu, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.